Ya, masuk. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi, Inspektur Talinger. Saya minta Anda datang ke sini karena saya ingin menanyakan soal gold skill. Saya mengaku bahwa persoalan ini tidak jelas bagi saya. Menilik gawatnya persoalan ini dan huru-hara yang timbul akibat peristiwa ini, maka tentunya pihak dari Amerika Serikat telah mengadakan penyelidikan, bukan? Inspektur Talinger, saya akan merasa berterima kasih seandainya Anda mau memberikan kesimpulan mengenai peristiwa ini. Sebelum pengadilan saya buka, itu bisa Anda lakukan. Benar, bukan? Pada tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 Desember jam 8:15 di waktu pagi hari, 3 orang anggota SA, yaitu Sim, Kellner, dan Goldstein, menyerang masuk ke dalam toko perhiasan Kun di Jalan Vendrell, bertukar jawab beberapa kata dan melukai Kun yang berumur 54 tahun di bagian kepalanya. Peristiwa itu juga bencana material seharga kira-kira 11.000 mark. Penyelidikan polisi yang dikerjakan pada tanggal 7 Desember pada tahun yang lalu membuktikan bahwa Talinger yang terhormat, semua itu tertulis di laporan ini. Seumur hidup saya belum pernah melihat laporan yang sesingkat dan seceroboh ini. Dan tidak ada lagi embel-embel yang diajukan kepada saya. Jadi, semuanya sudah tertulis di situ. Saya harap bahwa Anda rela menjelaskan latar belakang dari persoalan ini. tentu saja, Yang Mulia. Nah, Latar belakangnya tidak ada, Yang Mulia. Talinger, apakah Anda akan menegaskan bahwa masalah ini sangat kompleks? Tentu saja kompleks, Yang Mulia. Dikatakan di sini bahwa beberapa perhiasan telah lenyap selama insiden itu. Apakah semuanya telah diketemukan kembali? Setahu saya belum. Saya punya keluarga, Yang Mulia. Saya juga punya, Talinger. Ya. Yang Mulia tahu, Kun adalah seorang Yahudi. Sebagai nampak dari namanya sih. Benar. Dan ada desas-desus yang tersebar di daerah itu mengenai orang yang terlibat di dalamnya. Siapa yang tersangkut dalam masalah ini? Anak perempuan Kun, usianya 19 tahun. Kabarnya dia cantik. Apakah masalah ini sudah dibereskan secara damai? Boleh dikatakan tidak. Dan kemudian desas-desus itu hilang lagi. Lalu, siapa yang bilang yang biang keladi dari desas-desus ini? Pemilik gedung, seseorang yang bernama Herr von Niel. Ia ingin Yahudi itu keluar dari gedungnya, memindahkan tokonya. Begitulah tafsiran kami, Yang Mulia. Tetapi kemudian nyatanya ia tetap nongkrong di situ. Tetapi bagaimanapun ini menjelaskan pertanyaan kenapa Anda semacam antisipasi terhadap Kun di daerah itu. Dan ketiga anak muda itu bertindak semata-mata gairah patriotisme. Saya kira tidak begitu, Yang Mulia. Tidak bagaimana? Saya kira Smith, Kellner, dan Gosner tidak akan menghebohkan soal kecemaran ras itu. Kenapa tidak? Yang terlibat tidak pernah disebutkan dalam laporan. Siapa orangnya yang bisa tahu? Ya, bisa saja
ambil setiap orang Arya, bukan? Dan di mana bisa ditemukan? Di dalam lautan atau di atas langit yang kosong? Dengan pendek, SA tidak mau membicarakan peristiwa itu. Jadi, kenapa Anda ceritakan semua ini kepadaku? Sebab Anda tadi berkata bahwa Anda punya keluarga. Jadi, janganlah Anda membicarakan hal yang tidak bisa dibicarakan itu lagi. Bagaimanapun, beberapa saksi sudah disiapkan, Yang Mulia. Saya tahu, tetapi di luar saya tidak tahu apa-apa. Yang Mulia, di antara kita berdua, makin sedikit Anda tahu, semakin baik bagi Anda. Enak saja kamu ngomong. Sayalah orang yang harus menyusun keputusan. Ya, kemungkinan yang lain yang tinggal ialah bahwa Kunlah yang memulai memancing pertengkaran dengan 3 orang Amerika Serikat itu. Lain dari ini, tidak ada lagi cara untuk menerangkan insiden itu. Begitu juga isi pikiran saya, Yang Mulia. Dalam hal ini, bagaimana caranya Kun memancing pertengkaran? Menurut keterangan mereka sendiri, mereka dipancing bertengkar oleh Kun dan seorang penganggur yang menyusup untuk Kun. Rupa-rupanya, ketiga orang itu sedang berangkat untuk minum ke bar ketika melewati tokonya Kun. Tiba-tiba, Wagner, penganggur itu, dan Kun sendiri mulai mengejar mereka. Tetapi, tentu saja saksinya tidak ada. Pemilik gedung yang namanya Herr von Nial itu katakan bahwa ia melihat Wagner memancing-mancing pertengkaran dengan orang-orang SA itu. Ia melihat lewat jendela. Dan partnernya Kun, namanya Herr Stau, mengunjungi markas SA pada siang itu juga. Dan di muka Smith, Kellner, dan Gausner, ia mengakui bahwa Kun selalu ngomong jijik tentang SA. Jadi Kun mempunyai seorang partner dari orang Amerika. Jelas. Apakah Anda berpikir ia akan memilih orang Yahudi sebagai partnernya? Maka partnernya tidak akan mungkin membuat pernyataan yang merugikan, bukan? Belum tentu. Aku kurang mengerti. Sudah jelas toko ini tidak akan bisa menuntut kerugian apabila terbukti bahwa Kun memancing pertengkaran terhadap Smith. Bagaimana Anda kalau Stau dan partnernya tertarik untuk minta ganti kerugian? Jelas, kami sudah mengetahui bahwa Stau bisa keluar masuk markas besar SA secara tidak resmi dan terbuka. Maksud saya dari pintu belakang, dan mungkin karena itu pula sebabnya maka Kun memilihnya sebagai partner. Pada suatu kali, Stau pernah terlibat pada suatu affair yang aneh. Pasukan SA pernah menculik seseorang yang kemudian keliru. Maksud saya salah orangnya. Dan agak sulit membereskan persoalan itu. Tentu saja maksud saya bukan gegabah menyatakan Stau sendiri dalam masalah ini. Bagaimanapun, Yang Mulia harus berhati-hati terhadapnya. Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia punya keluarga. Jadi, saya percaya bahwa Yang Mulia bisa merahasiakan notaben. Ya, perhiasan-perhiasan itu sudah terang tidak bisa kembali lagi. Sudah hilang. Maksud saya, kita tidak bisa menemukannya pada Smith, Kellner, dan Gausner. Dan mereka pun tidak pernah kedapatan menjualan barang-barang itu. Oh, begitu. Tentu saja Stau tidak bisa diharapkan untuk tetap menjadikan Kun sebagai partnernya. Setelah ternyata Kun bersalah memancing pertengkaran terhadap anggota SA. Sedangkan tentang kerugian, karena telah ada barang yang hilang sebagai akibat peringatan tersebut, maka Kun harus mempertanggungjawabkan kepada Stau. Apakah sekarang jelas, Yang Mulia? Tentu saja semuanya sudah jelas sekarang. Ya, dan dari kesimpulannya,
akan menjadi begini. Kun memancing keributan terhadap anggota Eng dan ketiga anggota AS. Nyatalah ia tidak disukai di mana-mana. Engkau sendiri telah mengatakan kepada saya bagaimana ia bisa membuat perasaan pemilik gedung menjadi kikuk karena skandal yang telah terjadi akibat perbuatan anak perempuannya yang akan pindah dari gedungnya. Banyak terima kasih Inspektur Talinger. Sudah banyak membantu saya. Bolehkah saya bicara sebentar? Boleh. Silakan. Mengenai soal Smith, Kindler, dan Gallister. Ya, Perkara ini kelihatannya lurus sama Otto. Tapi, ya, terus terang saja. Saya tidak mengerti kenapa kantor Anda mengadu pemeriksaan pendahuluan. apa salahnya? Perkara ini Saya tidak mengerti. Anda mungkin berniat meloloskan si kun Yahudi itu dari hukuman. bagaimana kalau saya memang bermaksud tidak benar bahwa telah mengandung? Apakah Anda berpendapat bahwa Kun tidak mungkin mendapatkan keadilan di pemerintahan Rusia? Semata-mata hanya ia seorangnya. Aneh sekali mencari pikiran seperti itu. Saya tidak punya pikiran apa-apa. Saya semata-mata hanya berpendapat bahwa Smith, Kilner, dan Witnesser melakukan perbuatan itu karena memang dipancing. Spitz, dalam laporan tuduhan Anda tidak ada hal yang disebutkan tadi. Tapi sebaliknya, justru si Wagner inilah agresif memancing. Maka mau tidak mau, kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi Von Niel akan membuat pernyataan semacam itu. Tetapi, bukankah ia pemilik gedung dan ia ingin membuat pernyataan yang menguntungkan Kun? Astaga, kenapa? Maka ia harus mengatakan kebenaran. Agar lebih menghargai dia mungkin tidak bersalah. Saya kira cukup menghargai. Dewasa ini orang juga telah tetap menghargai orang yang menolak orang Yahudi untuk tinggal di dalam gedung itu. Saya kira asal pun masih bayar rumah sewa. Baru saja saya diberitahu bahwa suatu kali Herr Von Niel berinformasi yang tidak baik tentang diri Kun dan putrinya. Jadi yang mulia, setelah tahu akan hal itu, bukankah Anda benarkah Persoalan ini tidak gampang. Partnernya sendiri yang semula kuduga akan melindungi malah menuntutnya. Dan pemilik gedung itu yang semula kuduga akan menuntutnya malah melindunginya. Ini tidak gampang. Tapi kita harus sampai pada satu kesimpulan. untuk itulah kita Konyol, suka Havana.
Tetapi seandainya Kun dibebaskan dari segala kesalahan di mata pengadilan nanti, akan segera bisa menuntut ganti atas kerugian terhadap pasukan USA. Di mana Kun dewasa ini? Dan Wagner? Ya, dia memilih keadaan benar bahwa Kun tidak berani menuntut USA. Dan Wagner tidak akan banyak untuk membela namanya. Tapi orang-orang USA pasti tidak merasa puas apabila mereka melihat ada orang Yahudi yang bisa lolos dari hukuman pengadilan. Tapi bukankah harus memutuskan tiga orang SA itu dipancing untuk bertengkar? Tidaklah terlalu penting bagi mereka apakah si pemancing adalah orang Yahudi atau komunis. Itu tidak benar. Betapapun selama pertengkaran antara Wagner dan orang-orang USA, toko perhiasan itu rusak dan beberapa intan telah hilang. Jadi, banyak sedikitnya orang-orang USA terlibat dalam tragedi ini. Saya menekankan satu hal. Saya dinasehatkan dan nasihat ini datang dari orang golongan SA bahwa negara sedang membutuhkan Saya bingung, sangat bingung untuk tahu dengan pasti di mana keadilan yang dikehendaki. Bukan splits. Anda harus mengetahui hal ini. Ya, tentu saja. Tetapi Menteri Kehakiman telah mengutarakan ucapan yang brilian, yang barangkali bisa sebagai pedoman. Apa saja? Itulah yang disebut keadilan. Ya, tentu saja. Sekarang tidak ada kesulitan sampai Panggilkan aku Inspektur Talinger. Dia berada di kamar saksi. Jagalah jangan sampai menarik perhatian orang-orang. Talinger, untung saja tidak meneruskan nasihatmu sebagai provokasi dari pihak Kun. Saya dengar bahwa Herr Cornel bersedia memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa Wagner lah yang melakukan provokasi, bukannya si Kun. Memang betul Yang Mulia. Memang betul. Nah, apa sekarang maksudmu? Bahwa memang Wagner lah yang melakukan provokasi. Jadi begitulah kebenarannya. Yang Mulia, kebenaran atau bukan, kita tidak bisa. Dengarkan, Bung. Anda berdiri di dalam pengadilan Jerman. Apakah Wagner mengaku salah atau tidak? Yang Mulia, kebenaran atau bukan, kita tidak bisa. Baiklah, ia mengaku bersalah. Tetapi, apa maksudmu dengan hanya saja itu? Wagner adalah seorang veteran dunia. Ia menderita cacat karena tembakannya di kepala. Dan menurut Herstau, ia adalah partner Kun dan bersuara dengan keras. Maka sebenarnya tidak mungkin bahwa Cornel yang waktu itu berada di tingkat kedua bisa mendengar ia memaki-maki orang SA itu. Sebab tidak. Ya, tentu saja itu provokasi. Tidak perlu dilakukan dengan suara keras. Satu gerakan tangan saja bisa menimbulkan satu provokasi. Saya mendapatkan kesan bahwa pihak kejaksaan ingin memberikan lubang bagi orang USA yang memang begitulah tepatnya keinginan mereka. Demikianlah Yang Mulia. Apa kataku? Kun mengatakan bahwa sama sekali ia tidak berada di toko itu.
dan ia luka di bagian kepalanya karena ia jatuh dari tangga. Itu saja yang dikatakan. Orang itu mungkin benar-benar tidak bersalah, tapi secara sial terlibat dalam perkara ini. Yang mulia, Janganlah seperti orang gila. Berhentilah berkata yang mulia. yang mulia, Apalagi maksudmu? Janganlah engkau salah tafsir, Talinger. Engkau harus sadar bahwa saya agak gelisah. Saya yakin kau cukup dipegang kata-katanya, tetapi etika kau memberi nasihat itu kepadaku. Apa sebenarnya maksudmu? Kenapa gaduh begitu? Nanti dulu, Talinger. Apa artinya kegaduhan itu? hati-hatilah sekarang. Nampaknya tekanan dari pihak SA terhadap Anda cukup nyata. Dengan sangat saya nasihatkan pada Anda. Titik beratkanlah semuanya pada Kun. Jangan berani mengusik-ngusik SA. Baiklah, Talinger. Semuanya akan saya pikirkan. Benar, pikirkanlah baik-baik yang mulia. Panggilkan Hakim Basserman. Dengan hormat, saya mengharapkan kedatangannya sebentar saja. Jangan jadi linglung yang mulia, sungguh kelewatan. Lihatlah apa yang Tuan lupakan hari ini. Tuan lupa membawa makanan siang Tuan. Lalu nanti Tuan harus membeli asal roti saja. Dan akhirnya Tuan akan sakit perut lagi seperti seminggu yang lalu. Mohon Tuan, ini menunjukkan bahwa Anda kurang memelihara diri. Baik, Flora. Saya hampir-hampir tidak bisa masuk, Tuan. Seluruh gedung penuh dengan orang-orang SA yang akan menyaksikan perkara ini. Tetapi, sekarang orang-orang SA yang sombong itu akan mendapatkan ganjarannya, bukan? Orang-orang itu galak dan tidak punya peri kemanusiaan, Tuan. Sungguh, orang-orang SA akan menginjak Jerman. Di toko-toko daging tadi, orang-orang berkata, "Untunglah masih ada keadilan di dunia ini." Sungguh tidak bisa dibenarkan bahwa mereka memukul seseorang pedagang seenaknya saja dan beramai-ramai pula. Biarpun seorang Yahudi tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dan bayangkan cara mereka merampok perhiasan-perhiasan itu seenaknya saja, seakan-akan semuanya itu barang-barang mereka sendiri. Seluruh orang tahu bahwa separuh anggota SA adalah anggota bekas kriminal. Seandainya tidak ada hakim dan pengadilan lagi, bahkan federal pasti akan mereka rampok. Baiklah, Flora. Sekarang kau boleh pergi. Di toko daging tadi, di hadapan orang banyak, saya telah berkata, Hakim Richard akan memperhitungkan pada mereka. Mereka akan tahu betul watak tuanku. Dengan seluruh jiwa raganya, ia mengabdi undang-undang. Bukankah benar kata-kata saya yang mulia? Semua orang yang terhormat di pihak Anda, janganlah khawatir apapun. Hanya ingatlah, jangan makan terlalu cepat, kunyahlah pelan-pelan, itu baik untuk kesehatan Anda. Sekarang, saya mohon untuk pergi, Tuan. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Tuan akan segera menghadapi perkara sulit ini. Tapi, janganlah kehilangan kesabaran dan tetap harus makan pelan-pelan. Paling-paling toh hanya akan memakan waktu 2-3 menit saja. Dan itu tidak akan membuat perbedaan apa-apa. Tetapi sesekali janganlah makan-makan dengan urat saraf gelisah. Jagalah diri baik-baik, Tuan. Kesehatan adalah pangkal dari kebahagiaan. Sekarang saya harus pergi. Saya lihat Tuan sudah mulai gelisah dan segera membuat pernyataan dengan orang-orang SA itu. Dan saya harus segera berbelanja. Ada apa, Richter? Basserman, saya ingin bicara padamu. Sebentar saja siang ini, saya menghadapi satu perkara yang sangat berat. Ya, perkara dengan SA. Siapa? Saya yang akan menceritakan padamu. Masalah itu dibicarakan dengan hangat di Kementerian Kehakiman. Memang gawat. Apa kata mereka di sana?
Mereka kasihan padamu. Saya tidak tahu. Tambahan pula saya tidak menyangka bahwa perkara ini menjadi perhatian umum. Oh ya? Ada orang mengatakan hairstyle partner pun itu agak berbahaya. Memang benar. Tapi Poniel itu pemilik gedung juga bukan orang pengalah. Apa saja yang diketahui tentang dia? Cukup banyak. Ia punya relasi-relasi penting. Relasi penting di kalangan tinggi? Di kalangan tinggi. Apabila kau bebaskan Yahudi itu dan kau bebaskan pula Smith, Heliner, dan Golnister dengan alasan mereka dipancing bertengkar dengan Wagner, bukankah orang-orang SA akan cukup puas? Walaupun juga Yahudi itu tidak akan berani menuntut kerugian kepada SA atas barang-barangnya yang hilang. Engkau lupa bahwa Yahudi itu punya partner. Ia akan menuntut US dan lalu akhirnya nanti seluruh pimpinan markas akan menenangkan pundakku. Dan apabila kau hanya membebaskan Yahudi itu semata-mata tanpa memberinya hak untuk menuntut ganti kerugian, Poniel pasti marah-marah. Mungkin kau tidak tahu betapa banyaknya utang Poniel di bank. Yahudi itulah satu-satunya orang yang bisa menolong. Utang di bank? Saya tidak berkata begitu. Janganlah engkau menyangka yang tidak-tidak tentang saya. Kata-kata semacam itu terlampau keras untuk diucapkan Poniel. Ini penting. Saya tidak mau disangka pernah mengucapkan kata-kata jijik tentang Poniel. Sungguh itu tidak enak untuk secara langsung menuduh Poniel menjadi sapi perahan. Janganlah gampang tersinggung. Ingatlah akan hubungan kita. Apa yang kau maksud dengan hubungan kita? Saya tidak pernah mencampuri perkaramu. Apakah engkau akan memihak Menteri Kehakiman atau orang-orang SA? Itu urusanmu sendiri. Di zaman sekarang ini, orang harus mengurusi diri sendiri. Kau pikir apa yang tengah kita bicarakan? Aku tengah mengurus diriku sendiri. Tetapi aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh. Nasib sial. Ya Tuhan, Kau harus mengerti, Beserman. Aku mau berbuat apa saja. Katakan apa yang harus kuperbuat. Nampaknya engkau telah jauh sekali berubah. Aku akan berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Tetapi aku mesti diberitahu sebenarnya apa yang mereka mau. Kalau begini keadaannya, ini artinya tidak ada lagi keadilan. Kalau saya jadi kamu, saya akan berteriak, tak ada lagi keadilan. Ya Tuhan, saya salah lidah. Bukankah itu maksud saya? Saya bermaksud untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar bersalah apabila ada kontradiksi yang semacam ini. Kita harus menganggap diri kita saudara sesama manusia. Ya, tentu saja saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang berbeda tentang itu. Saya harap janganlah terlalu mempertimbangkan setiap perkara yang saya ucapkan. Mengapa tidak? Saya seorang hakim. Sahabatku Beserman, apabila kita harus mempertimbangkan setiap ucapan dari seorang hakim, maka saya bersedia memeriksa perkara ini dengan sungguh-sungguh dan teliti. Apabila saya biarkan Yahudi itu bebas, maka pemilik gedung akan marah. Bukan pemilik gedung maksudnya, tapi si partner. Saya benar-benar bingung apabila pekerjaan keras itu menjadi sebab provokasi. Maka pemilik gedung itu, siapa namanya? Poniel tentu. Ingatlah, kita semua punya keluarga.
Sangat gampang bagi istri untuk menasehatkan agar supaya secara jujur mengadili perkara. Sekedar bersedia saja tidak cukup, sobat. Lantas, bagaimana seharusnya? Pada umumnya, hati nurani hakim akan menunggu. Ingatlah itu. Selamat tinggal.